Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak-bapak sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dan intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dimudahkan untuk kembali bersua di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Bapak-bapak sekalian rahimani rahimakumullah. Ya. Semoga dalam keadaan sehat semua nggih. Sama. Kita pada hari-hari ini bersiap untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, ya, penuh dengan kebaikan, ya, sehingga dari para ulama-ulama salaf, ya, mereka berusaha untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini, ya, dengan sebaik-baiknya. Mereka berharap agar bisa sampai, ya, berdoa kepada Allah agar bisa dimudahkan untuk sampai di bulan Ramadan dan juga untuk dimudahkan dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sudah masuk bulan Ramadan, beliau banyak sekali melakukan amal soleh, ya, diantaranya yang rutin, ya, setiap tahun ini beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk dicek Al-Qur'annya. Ya, jadi salah satu bentuk penjagaan Al-Qur'an, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus malaikat Jibril untuk mengecek Al-Qur'an dari lisan Rasulullah SAW. Ya, ini berlangsung setiap Ramadan sampai menjelang akhir hayatnya. Ramadan sebelum meninggalnya Rasulullah, ini tahun-tahun sebelumnya, ya, setahun menjelang meninggalnya Rasulullah, malaikat Jibril datang sampai 2 kali, ya, selama setahun. Nah, ini salah satu ini, ya, bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran agar tidak ada kesalahan sedikit pun. Ya, maka ini menjadi dasar bagi para ulama bahwasanya bulan Ramadan ini adalah syahrul Ramadan, ya, merupakan bulan Al-Qur'an yang mana mereka menghasung kita semua untuk meneladani Rasulullah dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an ketika bulan Ramadan. Ya. Di mana ketika bulan Ramadan juga para ulama salaf ketika mereka menghadapi Ramadan, ya, banyak dari mereka yang bahkan berusaha untuk menghatamkan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya, ya. Ada yang sehari semalam 1 kali langsung khatam, ada yang 2 malam sekali, ada yang sampai 3 malam sekali, 3 hari sekali. Nah, ini adalah bentuk bagaimana mereka bersemangat, ya, untuk meraih, ya, amal soleh ketika bulan Ramadan. Ya. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau, ya, menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu setiap hari. Ya. Ini masya Allah berarti beliau sudah hafal, ya. Dan di masa beliau belum ada Al-Quran dalam bentuk cetak kan, ya, di masa para sahabat. Ya.
Ini tentunya Masya Allah ya, berupa hafalan secara langsung. Ya, demikian juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama dari kalangan generasi tabi'ut tabi'in. Ya, beliau juga ketika bulan Ramadan berusaha memanfaatkannya dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ya. Nah, ini kalau di zaman kita, apalagi Ramadan, tentunya tetap ada aktivitas ya, bekerja, ya, maka di manage sedemikian rupa, ya. Kalau sehari semalam khatam Quran, kira-kira sanggup nggak ini? Nggak kerja nanti ya. Ya, jadi di manage sedemikian rupa, ya, targetnya mungkin ya 1 hari 1 malam 1 juz gitu ya. Nah, ini salah satu usaha ya, di mana di bulan Ramadan benar-benar dioptimalkan dari sisi tilawah Al-Qur'annya. Ya. Ini bahkan beberapa ulama meninggalkan majelis hadis ya untuk fokus kepada Al-Qur'an ketika di bulan Ramadan. Ya, karena memang ini spesial ya, bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an, sehingga ada sebagian ulama yang menyetop pembelajaran tentang hadis untuk beralih untuk ke tilawah Al-Qur'an ya. Nah, baik. Kemudian juga di bulan Ramadan ini ya, tentunya tidak hanya tilawah Al-Qur'an yang dioptimalkan, namun juga bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, seperti sedekah ya, semua jenis kebaikan, entah itu sedekah, entah itu dengan bermuamalah dengan baik kepada sesama, ini juga termasuk bagian dari sedekah ya. Tidak hanya melulu secara materi saja, namun juga dalam bentuk sikap yang baik kepada sesama, ini juga bagian dari sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah ya. Semua jenis kebaikan adalah sedekah. Nah, dan ini tentang Ramadan ini ya, banyak juga amalan-amalan yang lain, diantaranya adalah qiyamul lail atau sholat tarawih ya. Jadi sholat tarawih itu pembahasan yang lain dari qiyamul lail atau sholat tahajud kalau di hari-hari biasa. Nah, ini hendaknya kita optimalkan juga sebisa mungkin sholat tarawih berjamaah bersama kaum muslimin ya. Terserah mau yang 11 rakaat atau mau yang 21 ya atau 23. Itu semuanya ada dasarnya ya. Walaupun Rasulullah selama hidupnya selama 11 rakaat ya. Namun kemudian di masa Umar ya, ini ada yang sampai 21 atau 23 gitu ya. Ala kulli hal, ketika kita mendapati imam yang 21 atau 23 rakaat, kita ikuti sampai selesai, sampai witir, dengan harapan nanti mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk ya. Adapun ketika mendapati imam yang 11 rakaat, kita ikuti juga sampai witir agar mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, tidak ada masalah dalam hal ini. Kemudian juga di bulan Ramadan ini tentunya ada beberapa sunnah yang hendaknya ditekankan juga terkait dengan ketika sahur ya, di mana Rasulullah SAW ya, beliau senantiasa mengakhirkan makan sahur hingga mendekati adzan subuh ya, sehingga mendekati subuh ya, dan ini patokannya adalah adzan subuh ya, bukan imsak ya, bukan imsak, tapi yang menjadi patokan adalah adzan subuh. Nah, kemudian ketika berbuka, beliau justru malah menyegerakan buka puasa ya. Menyegerakan buka puasa ya, sunnahnya dengan kurma, jika tidak ada kurma dengan air putih ya. Dan jangan lupa juga ketika menjelang buka puasa itu kita gunakan waktu untuk berdoa, karena itu termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Jadi menjelang buka puasa kita gunakan untuk berdoa. Kemudian ketika sudah bleng istilahnya apa, sudah masuk waktu buka ya, biasanya pakai apa, alarm ya, sirine gitu ya. Nah itu silahkan ya, gunakan waktu untuk berbuka. Nah ya, kemudian juga diantara bentuk ya memanfaatkan bulan Ramadan ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ya, beliau berusaha untuk
terutama ketika mendekati 10 hari terakhir ya. Sudah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang. Ini adalah bahasa kiasan untuk menggambarkan bagaimana beliau sangat fokus untuk menghadapi 10 hari terakhir Ramadan. Ya, beliau benar-benar menghidupkan malamnya ya untuk beribadah, entah itu dengan sholat tarawih, baca Al-Quran maupun dengan berzikir. Nah, ini diantara beberapa amalan ya untuk menyambut bulan Ramadan sebagai mukadimah. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang sudah berlanjut, yaitu tentang Kitabul Jami di bab adab. Ya, kita telah melalui beberapa hadis dari Kitabul Jami ya, dan insya Allah ini hadis selanjutnya tentang adab ketika bersin ya. Kalau sebelumnya tentang salam ya, maka sekarang tentang bersin ya. Jadi adab tentang bersin, ketika seseorang bersin ya mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan apa? Yarhamukallah ya. Kemudian yang bersin tadi menjawab dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum," jika salah seorang dari kalian bersin ya, "falyakul alhamdulillah," maka hendaknya mengucap alhamdulillah ya. Waliyakul lahu akhuhu, kemudian orang yang mendengar saudaranya yang bersin tadi mengucap alhamdulillah, maka dia mengucapkan yarhamukallah ya. Kemudian wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, jika yang mengucapkan yarhamukallah tadi sudah selesai, maka yang bersin tadi membalas doanya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini dalam adab bersin ini ya kita bisa melihat bagaimana tuntunan syariat Islam ya, ketika bersin mengucap alhamdulillah ya. Ini dikarenakan ketika seseorang bersin ya, artinya dia sedang diberikan perlindungan oleh Allah dari benda asing yang akan masuk ke dalam hidung ya, dengan adanya bulu hidung ya, sehingga kemudian ada kalau dalam secara medis ada istilahnya sensor ya, untuk mencegah benda asing bisa masuk ke dalam lubang hidung ya, sehingga di situ ada mekanisme saraf ya untuk bersin ya, untuk mengarahkan kita untuk bersin. Nah, ini adalah salah satu hikmah ya kenapa kita dianjurkan untuk mengucap alhamdulillah ketika bersin ya. Dan ketika ada yang mendengar bersin, seseorang mengucapkan yarhamukallah ya, semoga Allah merahmati engkau ya. Dan ini adalah salah satu bentuk upaya ya untuk menumbuhkan saling menyayangi di antara sesama muslim ya, dengan saling mendoakan ya. Ini secara tidak langsung kita sedang saling mendoakan sesama muslim ya. Ketika ada yang bersin kemudian kita doakan, kemudian yang bersin tadi mendoakan balik lagi ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum ya. Ya, kalau kita lihat doa-doanya ini Masya Allah ya, yang pertama memuji Allah, yang kedua mengucapkan semoga Allah merahmatimu ya, di mana rahmat ya, ketika seseorang mendapatkan rahmat Allah ya, maka dia akan diberikan taufik, hidayah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebab rahmat Allah ini pula ya yang menjadikan seseorang itu masuk jannah ya. Seandainya tidak ada rahmat Allah, seseorang belum tentu bisa masuk jannah ya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya kalau bukan karena rahmat Allah ya, tentu seseorang tidak akan masuk jannah ya. Termasuk Anda wahai Rasulullah, ya termasuk saya ya. Jadi sepantasnya bagi seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk senantiasa meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena jika hanya bersandar kepada ikhtiar dia ya, usaha dia untuk taat, ini kalau tidak ada rahmat dari Allah tentunya akan sulit ya bagi dia untuk mempertahankan ketaatannya tersebut ya.
Ya, ini diantara doa-doa ya minta rahmat adalah ya Rahman ya Rahim irhamni. Wahai Rahman ya dan wahai Rahim, rahmatilah aku. Ya, irhamni. Nah. Kemudian yahdikumullah, jawaban bagi yang bersin terhadap orang yang mendoakannya. Yahdikumullah, ya. Kita lihat, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nah, ini adalah bentuk doa juga. Ketika seseorang ya didoakan untuk mendapatkan hidayah, ya, dan Allah mengabulkan hidayah tersebut, tentu tidak ada penghalang ya dari kalangan jin dan manusia untuk menghalangi dia dari hidayah. Ya, dan hidayah ini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ada dua macam. Hidayah itu ada hidayatut taufik ya. Ya, dan hidayatut taufik ini yang menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayatut taufik kepada siapa yang Allah kehendaki ya. Nah, dan ini jika seseorang sudah mendapatkan hidayah taufik ya tentunya adalah kebahagiaan yang sangat tidak ternilai harganya ya, seseorang bisa mendapatkan hidayatul taufik. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad wad dilalah ya, yaitu hidayah berupa bimbingan, arahan ya, yang mana ini semua orang bisa memberikan dan juga semua orang bisa mendapatkan ya. Karena ketika seseorang katakanlah dia membaca buku, kemudian dalam buku yang dia baca ada tuntunan atau bimbingan untuk sholat misalnya. Nah, ini bentuk hidayah irsyad ya, bimbingan berupa bimbingan atau arahan ya, yang ternyata berasal dari buku yang kita baca. Ya, ada juga mungkin seseorang mendapatkan hidayatul irsyad lewat radio, siaran radio atau TV kalau sekarang ya. Nah, ini ada mungkin bisa jadi kita sedang nongkrong misalnya, sedang ngopi, kemudian mendengar ada tuntunan untuk berpuasa misalnya. Artinya kita sedang mendapatkan hidayatul irsyad di situ. Ya. Nah, atau paling gampang itu kalau kita sedang berkendara di luar kota, kemudian ada papan misalnya ke Semarang, ke arah sana. Ini termasuk hidayatul irsyad, petunjuk ya. Dalam petunjuk dalam konteks arah gitu kan. Kalau dalam konteks agama ya seperti tadi, membaca buku ya, mendengarkan siaran radio atau televisi yang berkaitan dengan agama. Nah, kemudian wa yuslihu balakum ya, semoga Allah memperbaiki urusan kalian ya, karena memang manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan, kekhilafan ya, dan tentunya ini membutuhkan islah, membutuhkan pelurusan dari apa yang salah ya. Dan ini ketika seseorang mendapatkan islah ya berupa kelurusan dari Allah Subhanahu wa taala ya, artinya dia akan dimudahkan untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya tersebut ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khotta'un ya. Setiap anak keturunan Adam itu pasti salah ya. Enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW ya. Wa khairu khotta'in, dan sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang segera bertaubat ya, segera bertaubat ya. Enggak ada dari kita yang enggak punya salah, semuanya pasti salah ya. Namun yang sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bersegera untuk bertaubat. Nah, ya, itu tentang hadis adab tentang bersin ya. Kemudian kita beralih ke adab selanjutnya, yaitu tentang adab minum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Ya, ini adalah anjuran untuk minum sambil duduk. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, ini dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan kepada para sahabat, ya, kepada umat beliau untuk berusaha minum sambil duduk. Ya.
Dan duduk ini ya tentunya adalah hukum asal ketika seseorang makan dan minum, ya nggak cuma minum saja tapi juga makan ya sambil duduk. Ya. Maka kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam hendaknya berusaha sebisa mungkin untuk makan dan minum sambil duduk. Ya. Nah, dan termasuk bagian dari duduk adalah apa? Jongkok. Ya. Jongkok termasuk bagian dari duduk. Ya. Nah ini ada hadis lain yang menyatakan Rasulullah juga pernah minum sambil berdiri. Ya. Jadi ketika itu beliau sedang minum air zam-zam. Nah ini beliau minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya bahwasanya beliau mengatakan sakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memberikan minum kepada Rasulullah ya min zam-zam, dari air zam-zam ya fasyariba wa huwa qaimun. Kemudian beliau meminum air zam-zam itu dalam keadaan berdiri ya, dalam keadaan berdiri. Nah, ini ada dua hadis, yang satu menyuruh untuk minum sambil duduk, yang satu Rasulullah mencontohkan minum sambil berdiri. Ya. Nah ini kita lihat ada dua hadis yang kontradiktif, seolah-olah ada berlawanan gitu kan. Nah ketika hal seperti ini terjadi, maka kita lihat bagaimana para ulama mengkompromikan. Ya, ada dua dalil yang saling berlawanan. Bagaimana cara ulama mengkompromikan? Ya, kalau kita lihat satu hadis yang melarang secara mutlak, ya maka ini hukumnya tahrim gitu kan, dilarang, haram. Tapi ketika ada hadis yang menunjukkan Rasulullah melakukan dengan berdiri, ya artinya nanti yang dari tahrim tadi beralih kepada makruh. Ya, ini adalah bentuk penjamaan ya, bentuk cara mengkompromikan ya antara dua dalil yang berlawanan. Ya, ketika ada satu yang melarang, satu yang melakukan, maka larangan itu dibawa dari tahrim menuju kepada karohah, ya. Dari yang asalnya larangan, ya, menjadi makruh, ya. Dan para ulama memberikan kesimpulan bahwasanya dengan adanya dua hadis yang berlawanan tersebut, maka ketika seseorang minum sambil berdiri, ya, maka dia pertama makruh, yang kedua dia menyelisihi yang afdol, ya, dimana yang afdol adalah apa? Minum sambil duduk, ya. Nah, kemudian ada ulama yang menyatakan juga bahwasanya masalah Rasulullah minum air zam-zam di tempat zam-zam itu dengan sambil berdiri, ini ulama memberikan alasan, ya, bahwasanya memang kondisi di tempat sumur zam-zam itu tidak ada tempat untuk duduk. Nah, ini ada kesimpulan yang lain untuk membawa hadis tentang minum ini tetap dengan dalam keadaan duduk. Nah, ya, namun yang lebih tepat adalah khilaful aula, yaitu menyelisih yang lebih afdol, yang lebih tepat. Ya. Ketika seorang minum sambil berdiri, maka dia menyelisih kondisi yang afdol. Nah, kecuali kalau memang ada uzur, ya, kecuali kalau memang ada uzur, misalnya seseorang minum, ya, kemudian dia melihat mungkin tempatnya ini tidak ada tempat duduk sama sekali, misalnya untuk jongkok pun tidak bisa mungkin, ya, seperti gambarannya seperti orang lagi lomba lari, ya, orang lagi lomba lari maraton, itu kalau sambil duduk bisa salah urat, ya. Habis posisi otot-ototnya lari, kemudian untuk duduk, ini akan menyebabkan madharat di situ. Ya, sehingga kebanyakan ketika mereka sambil lari pun sambil minum gitu ya. Nah, ini kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk sambil duduk ataupun jongkok. Nah, baik. Kemudian masih di adab tentang ini tentang adab selanjutnya, yaitu tentang mengenakan alas kaki, baik sepatu maupun sandal. Ya. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Ya. Jika salah seorang dari kalian mengenakan alas kaki, maka hendaknya dia memulai dengan sisi kanan. Ya. Wa idza naza'a, dan jika sudah sedang melepas alas kaki, falyabda bishimal. Ya. Jika ingin melepas alas kaki, maka hendaknya mulai dari kiri. Ya. Wal takun al yumna awwaluhuma tun'al, ya, dan hendaknya sisi kanan, ya, kaki kanan ini menjadi yang pertama untuk dilepas ketika melepas. Ya. Wa akhiruhuma tunza, dan yang bagian akhir untuk dilepas adalah yang bagian kiri. Ya. Nah, hadis riwayat Muslim. Ya. Ini adab tentang mengenakan alas kaki, ya, di mana beliau Rasulullah SAW memberikan hasungan untuk memulai dari yang kanan, sebagaimana kebiasaan beliau, ya, untuk bertayamun, untuk mendahulukan sisi kanan dalam hal-hal yang baik. Ya. Adapun yang jorok-jorok, beliau mendahulukan sisi kiri. Ya. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha, ya, memberikan gambaran bagaimana Rasulullah SAW, ya, yujibuhu at-tayammun, ya, Rasulullah sangat mendahulukan sisi kanan, ya, sangat perhatian untuk mendahulukan sisi kanan. Fit tanaulihi, dalam masalah alas kaki, ya, wa tarajulihi, dan juga dalam menyisir rambut ini juga beliau mengutamakan sisi kanan, ya. Kemudian juga fitahurihi kulli, dua fisani kullihi, dan juga dalam bersuci, ya, ketika berwudu, kemudian mandi wajib, ya, ini beliau ketika mengguyur badan mengutamakan sisi kanan, ya. Fisani kullihi, dan dalam segala urusan beliau, ini beliau sering menggunakan mendahulukan sisi kanan, ya. Ini adalah gambaran, ya, bagaimana beliau sangat perhatian untuk mendahulukan sisi kanan. Ya, kalau ada masjid, ya, berarti masuk kaki kanan dulu, ya, dan keluarnya mengakhirkan sisi kanan. Ya. Demikian juga sebaliknya, ketika hal-hal yang jorok, ya, beliau ketika masuk WC mendahulukan kaki kiri, kemudian ketika keluar mendahulukan sisi kanan. Ya, ini adalah bentuk, ya, dalam adab-adab Islam, ya, di mana ya, hal yang seperti ini saja sudah diatur dalam Islam, ya. Nah, ini adalah bentuk syumuliyahnya Islam, ya, bentuk kesempurnaan Islam, mencakup segala aspek kehidupan saja sudah ada aturannya. Ada adab buang hajat, gitu kan? Ada adab ketika mandi, ya. Ini semua diatur dalam syariat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Masya Allah, ya, seorang Yahudi pernah mendatangi seorang sahabat dalam rangka untuk mengejek Islam, ya, mengejek agama Islam, ya. Namun sahabat ini malah bangga, ya, bahwasanya Islam ini juga mengatur segala hal, termasuk dalam hal urusan buang hajat, ya. Ketika cebok, ketika bersuci dari buang air besar, buang air kecil, ini semua sudah diatur, ya. Termasuk memakai sandal. Ini juga beliau Rasulullah SAW mengatur dengan mengutamakan sisi kanan ketika memakai dan mengutamakan sisi kiri ketika melepas, ya. Nah, kemudian juga yang masih berkaitan dengan adab mengenakan sandal, ini ada juga sabda Rasulullah SAW masih dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah seorang dari kalian berjalan dengan satu alas kaki, entah itu sandal, entah itu sepatu, ya. Falyun ilhuma jami'an, maka hendaknya dia mengenakan keduanya, kanan kiri. Au liyuhlihuma, atau sekalian saja. Kalau memang ada salah satu yang hilang, misalnya ke masjid Jumatan salah satunya hilang misalnya, ya, sebaiknya tidak usah dipakai sekalian, ya. Tidak usah dipakai sekalian. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Ini juga
salah satu adab juga, ya, hendaknya jangan memakai satu sandal saja, ya. Tapi kalau mau pakai dua-duanya kalau ada. Kalau memang salah satunya hilang, ya sudah, sekalian nyeker gitu ya, sekalian nyeker sampai ketemu atau beli sandal baru, ya. Nah, ini juga salah satu yang diperhatikan juga ketika ada ya mode yang sandal yang antara kanan dan kirinya ini memang sengaja didesain dibalik gitu ya. Yang harusnya di sisi kiri dibuat kanan, yang kanan dibuat kiri. Ya, ini juga salah satu bentuk mode yang kebablasan ya. Mode yang kebablasan yang hendaknya kita jauhi ya, mode-mode tersebut ya, tren-tren tersebut. Ya. Nah, ini kalau misalnya sandalnya satu hilang ya, kemudian kalau kita lepas semua nyeker, jalan yang akan kita lewati ini panas sekali misalnya. Ini gimana solusinya? Tetap nyeker atau kita ini cari ganti punya orang lain? Bonceng gitu ya. Nah, ya. Ini ya disilahkan ya, diusahakan sebisa mungkin ya, untuk menghindari maldorot ya. Kita juga usaha-usaha untuk menghindari juga ada ya. Kondisi yang mewajibkan untuk mengenakan sandal dua-duanya, atau kalau misalnya tidak ada salah satunya dilepas semuanya, itu kondisi kalau tidak ada maldorot. Tapi kalau ada maldorot dan terpaksa ya untuk menggunakan satu sandal karena mungkin jalannya panas ya, aspal gitu kan, ya bisa kita gunakan satu itu untuk berusaha melewati jalan tersebut ya. Jadi semua syariat Islam itu disesuaikan dengan kemampuan ya. La wajiba ma'a ajaz. Tidak ada kewajiban ketika ada kekurangan atau ada kelemahan ya. Gambarnya seperti seseorang disyariatkan untuk sholat sambil berdiri gitu kan, ketika memang kondisinya mampu. Tapi kalau tidak mampu ya silahkan sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, sambil rebahan ya, sambil rebahan. Sebagaimana hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang mengalami ambeien, wasir ya. Aku tidak mampu untuk sholat sambil berdiri ya." Maka Rasulullah memberikan solusi, sholli qa'iman, sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Wa in lam tastati, ya jika engkau tidak mampu, faqa'idan, maka sholatlah sambil duduk. Wa in lam tastati, dan jika tidak mampu sambil duduk, fa'ala jambin, maka silahkan sambil berbaring ya. Artinya di Islam itu mudah ya. Ketika seseorang tidak mampu, maka dia gunakan yang sesuai dengan kemampuan ya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah menyatakan, faida amartukum ya bihi fa'tu minhu mastata'tum, gitu kan. Jika aku merintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian ya. Ini menunjukkan bahwasanya menjalankan perintah agama ini disesuaikan dengan kemampuan ya, bukan dengan berlebihan ya, atau bahkan gulu ya, tidak. Nah, kemudian adab selanjutnya ini tentang adab berpakaian ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Allah tidak akan memandang kepada salah seorang yang menjulurkan pakaiannya ya karena sombong ya. Hadis muttafaqun alaih ya. Dalam hadis ini Rasulullah ya memberikan ancaman bahwasanya Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya ya karena sombong ya. Menjulurkan pakaian di sini maksudnya apa? Dalam hadis lain disebutkan ya, ma'asfala minal ka'bain fa finnar ya. Apa saja yang menjulur sampai di bawah mata kaki, maka dia tempatnya di neraka. Artinya
menjulurkan pakaian di sini maksudnya adalah menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, ya. Nah, kemudian di situ disebutkan khuyala, dalam keadaan sombong. Artinya kalau nggak sombong berarti boleh, gitu kan? Ya, ini dirinci oleh para ulama, ya, tentang masalah menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, ya. Bahwasanya hadis la yang durullah ini adalah sifatnya muqayyad, ada syarat yaitu sombong, ya kan? Kemudian di hadis yang kedua, ya, ma'asfala minal ka'bain fa finnar, apa yang ada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini adalah hadis yang mutlak, yang umum, ya, tidak ada syarat di situ. Ya, artinya ketika seseorang menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, ya, walaupun bukan dalam keadaan sombong, maka dia terancam di hadis yang kedua yang mutlak tadi, bahwasanya akan berada di neraka bagian yang di bawah mata kaki, ya, meskipun dia tanpa sombong. Nah, kalau misalnya dia menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, berarti double kill di situ. Ya, di bawah mata kaki masuk neraka, yang sombongnya itu juga tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seseorang sudah tidak dipandang oleh Allah, maka ya berarti dia tempatnya di neraka, ya. Karena yang mendapatkan nikmat dilihat oleh Allah adalah orang-orang yang ahlul jannah, ya. Nah, ya, dalam hadis ini jelas, ya, terdapat ancaman bagi orang yang menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, ya, karena sombong, ya. Adapun di hadis lain maka ini sifatnya lebih umum, ya, apa saja yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Nah, ini istilahnya adalah isbal, ya. Isbal, memanjangkan pakaian, celana misalnya, ataupun jubah misalnya, sampai di bawah mata kaki, itu disebut dengan isbal, ya. Dan isbal ini ketika ada hajat, misalnya sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika itu dia menggunakan pakaian sampai menjulur di bawah mata kaki dikarenakan ada udzur, ya. Jadi beliau ada sakit di kaki, ya, walaupun sakitnya semacam gatal gitu, ya, sehingga beliau menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, ya. Nah, ini ditanyakan kepada Rasulullah, ya, bahwasanya ketika mendengar hadis ini Abu Bakar merasa ketrigger, ya, merasa kayak tersinggung gitu. Maka beliau menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya pakaianku menjulur sampai di bawah mata kaki, ya. Ternyata jawaban Rasulullah adalah, ya, selama engkau tidak sombong dan karena ada udzur, ya, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Ini bercabang dari permasalahan ini, tentunya kita bisa melihat bagaimana udzur ketika harus menggunakan pakaian sampai di bawah mata kaki, ya. Contohnya apa? Menggunakan jas hujan. Jas hujan, fungsi jas hujan itu apa? Untuk melindungi dari air, gitu kan. Maka jika kita menggunakan jas hujan yang atasan sama bawahan itu sampai di bawah mata kaki, ini tentunya tidak masalah, karena memang ada fungsi di situ, melindungi air, ya, supaya tidak terkena air dari kaki kita dari air, ya. Nah, kemudian juga pakaian safety, ya, pakaian safety atau APD, ya, alat pelindung diri. Ini ketika seseorang ada ketentuan safety, pakaian safety, dan dia harus sampai di bawah mata kaki karena untuk faktor untuk keamanan, gitu, ya, makanya termasuk udzur, ya, termasuk udzur yang dibolehkan. Lagian pakaian safety, ya, ketika dia bekerja saja kan, ketika sudah tidak bekerja dia akan melepas, gitu kan, melepas pakaian safety-nya, ya. Kemudian ketika istirahat juga bisa jadi dia melepas pakaiannya, ya. Ini gambarannya seperti pakaian pemadam kebakaran, ya. Pemadam kebakaran dia harus menggunakan pakaian safety, ya. Kemudian juga orang-orang yang bekerja di peleburan logam atau mineral, seperti timah, gitu, ya, nikel, itu kan ada smelter, pusat peleburannya. Itu kan kondisinya sangat panas.
ya, dia wajib menggunakan pakaian safety untuk tidak terpapar panas. Ya, ini sesuatu yang udzur, ya. Namun ketika sudah selesai jam istirahat misalnya, maka dia lepaskan atau diangkat pakaiannya supaya tidak isbal. Nah, kemudian kalau zaman Covid itu ada pakaian apa itu? Apa yang kayak astronot itu? Apa? APD juga ya namanya ya. Pakaian khas atau lupa saya. Itu kan seperti astronot ya. Jadi untuk menghindari paparan virus, dia harus mengenakan pakaian sampai full ya, full body ya. Nah, ini termasuk udzur ya bagi seseorang untuk menggunakan pakaian tersebut ya. Karena memang kondisinya menuntut untuk benar-benar safety ya. Nah, ini ketika dia kan pakainya sekali pakai ya. Kalau sudah dilepas nggak boleh dipakai lagi kan. Nah, ini juga ketika masuk waktu sholat ya, dan dia kalau misalnya harus wudhu, harus melepas pakaian, berarti kan dia nggak bisa pakai pakaian itu lagi ya. Sehingga ini para ulama memberikan fatwa ya, kalau kondisinya seperti itu maka dia boleh sholat menggunakan pakaian tadi APD tadi ya, dengan cara bertayamum ya, bertayamum. Nah, ini bagi orang-orang yang memang kondisinya emergensi ya, sangat darurat. Nah, baik. Kemudian tukang las ya, tukang las ini juga ada pakaian safety juga yang harus dia lindungi ya, sehingga tidak masalah jika memang harus isbal. Nah, baik. Ya, itu terkait dengan adab berpakaian. Ya. Sampai sini ada yang belum jelas, tafadhol barangkali Bapak-bapak sekalian. Ini untuk adab berpakaian itu peruntukannya kan untuk laki-laki. ya. Kalau untuk wanita bagaimana? Ya, kalau untuk wanita beda lagi, malah justru ditekankan untuk di bawah mata kaki ya. Ditekankan untuk di bawah mata kaki. Ya, jadi hadis tentang isbal tadi berlaku untuk pria, khusus untuk pria. Adapun wanita ya, terdapat dalil yang lain yang yang menganjurkan untuk mewajibkan wanita untuk ya menutup anggota auratnya, anggota tubuhnya ya, termasuk pakaian di bawah mata kaki ya. Dan ini malah justru dianjurkan ya, sangat ditekankan. Ya, kemudian terkait dengan misalnya menyapu lantai gitu ya. Ini kalau di tanah bagaimana? Ya, kalau misalnya dia terkena najis, maka tanah berikutnya yang akan menyucikannya ya bagi wanita. Ini tentunya bukan masalah ya. Nah, ada lagi, Fadal? Nggih. Kalau misalkan orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah yang mendengarkannya harus menjawabnya atau tidak? Ya, kalau memang tidak mengucapkan berarti kita tidak ada kewajiban untuk mengatakan yarhamukallah ya. Namun kita berhusnudzon saja. Mungkin dia mengucapkan alhamdulillah tapi kita tidak mendengarnya. Gitu aja. Jadi kita asumsikan husnudzon saja ya. Kalau selama dia muslim ya. Dan insya Allah kalau sudah usia-usia sudah balik, mereka sudah mendapatkan ini tentang adab ini, insya Allah. Demikian. Nah, ada lagi, Fadal? Okay. Kalau bersinnya kita sendiri waktu sholat gimana? Kalau sholat tidak perlu. Tidak perlu. Jadi kita cukup bersin aja, tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini ada kisah dari sahabat ketika bersin ya, mengucapkan alhamdulillah. Maka sahabat yang lain pada nepuk tangan, memberikan isyarat supaya jangan ngomong gitu maksudnya, tapi dengan isyarat gitu. Nah, ini sahabat itu tidak paham ternyata karena mungkin baru masuk Islam gitu kan. Ini sahabat ini tidak paham sampai akhirnya malah dibales lagi isyarat dari sahabat tadi untuk diam, dibales apa kamu gitu. Ngomong masalah jadinya. Lebih ini lagi nepuknya lebih keras lagi. Ya, maka setelah selesai salam Rasulullah menyatakan ya bahwasanya salat itu adalah untuk membaca Al-Qur'an dan juga berzikir ya, dan zikir-zikir salat gitu maksudnya. Maka tidak sepantasnya seorang untuk
berbicara selain dua hal tersebut. Ya, jadi kalau sholat kita bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Wallahu alam seperti itu. Ya. Nah, ada lagi, tafadhol. Sampai 8.10 ya? 8.5. 8.10. Nah. Baik. Ya, tadi terkait dengan isbal terakhir ya. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya tentang adab makan. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Dan jika dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan, ini alasannya, ya, karena sesungguhnya syaitan, ya, yakulu bishimalihi, mereka makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bisimalihi. Demikian juga ketika minum, syaitan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, ya, ini terkait dengan makan dengan tangan kanan, ya, sebagaimana tadi disebutkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW dalam hal-hal yang baik, yang bagus, beliau mengutamakan tangan kanan, ya, ketika beraktivitas. Ya, adapun ketika hal-hal yang jorok, beliau mengutamakan tangan kiri. Nah, di sini disebutkan bahwasanya syaitan makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Ya, ini adalah salah satu prinsip dalam Islam adalah berusaha menyelisihi apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya, dalam hal ini syaitan, ya, adalah makhluk Allah yang durhaka kepada Allah dan juga berusaha untuk menjadikan umat Islam sebagai orang-orang yang jauh dari Allah, ya, sehingga kita wajib untuk menyelisih semua jalan-jalan maupun cara-cara syaitan, ya, untuk bisa tetap, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatish syaitan," dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Ya, semua jalan-jalan syaitan kita harus jauhi, jangan diikuti. Ya, di antara jalan-jalan syaitan, ya, tentunya dengan cara tadi makan minum dengan tangan kiri. Ya, ini termasuk jalan syaitan. Ya, kemudian juga jalan syaitan yang lain seperti misalnya, ya, menjauhkan umat Islam dari agamanya, ya, dengan cara hal-hal yang diharamkan. Ya, ini kalau di masa-masa sekarang itu orang banyak tergiur main judi slot. Pernah dengar ya? Judi slot ini, ya. Ini saking gampangnya orang untuk mengakses website internet, ya. Mereka bisa main lewat HP untuk mengakses website-website yang mengajak kepada judi slot, ya. Tinggal transfer mulai dari 5.000 mungkin bisa jadi sampai yang nilai nominal yang terbesar, ya. Kalau dulu di zaman belum ada HP kita dikenal dengan istilah togel gitu ya. Jadi orang rumus gitu kan, ngerumus, ada panduannya, kemudian nanti pasang. Nah, ada agennya. Nah, sekarang nggak perlu agen. Di zaman internet ini nggak perlu agen. Orang bisa mengakses dengan mudah untuk ke website judi slot, ya. Dan ini judi slot ini, ya, seseorang yang main judi dengan cara website ini ya jahilnya dua kali. Yang pertama jahil karena melanggar keharaman Allah. Yang kedua, yang namanya website itu kan sesuatu yang diprogram oleh orang kan, developer gitu kan. Jadi dia bisa aja merancang website itu supaya nggak ada yang menang, ya, cuman bandarnya aja yang menang gitu. Nah, ini kalau mau mengakali ya dengan cara ngehack itu tadi, sistemnya judi slot itu tadi, ya. Nah, ini salah satu yang diperingatkan, ya, bahwasanya yang namanya website ataupun aplikasi itu kan sudah ada programnya, ya. Jadi kalau orang terjun dalam bidang judi slot ini nggak bakalan menang
Katakanlah dia menang cuma dikasih aja supaya semangat lagi untuk pasang gitu ya. Dan kemudian juga orang-orang yang terjatuh dalam judi slot ini ya, nasallallahu alaihi wasallam, ini dalam data dari PPATK ya, dari badan pemerintah yang mengawasi transaksi keuangan, transfer gitu. Ini ada sekitar 2,7 juta orang Indonesia yang terjun dalam bidang judi slot ya. Dan 2,3 jutanya itu adalah orang miskin. Ya, bisa tergambar ini 2,3 juta dari 2,7 juta itu sekitar 80% orang miskin yang melakukan judi slot. Itu artinya di masyarakat kita ya, kaum muslimin terutama khususnya ini sangat suka untuk melalui jalan-jalan yang instan untuk meraih materi ya, meraih materi dengan cara-cara yang instan ya. Ini gambaran ya bahwasanya kita masyarakat Indonesia dan khusus masyarakat muslim ini sangat mudah tergiur untuk terjatuh dalam judi slot. Nah, nasallallahu alaihi wasallam, semoga kita dilindungi dari hal-hal tersebut. Baik, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa taat dalam jalannya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.